Hai, perkenalkan nama saya Vini Dewi Mustari, saya dari 12 IPS 3 nomor absen 29. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perundingan Linggarjati. Pengertian Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan selang Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara aci kedua negara pada 25 Maret 1947. Latar belakang perjanjian Linggarjati. Masuknya AFNI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik selang Indonesia dengan Belanda, seperti misalnya peristiwa 10 November. Selain itu, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab sebagai penyilakan duduk konflik politik dan militer di Asia. Oleh sebab itu, Sir Archibald Carter, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda sebagai berunding di Ogevolue. Namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia berharap pada Indonesia mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Pulau Madura, namun Belanda hanya mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Misi pendahuluan. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berlanjut mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock kemudiannya mencetuskan bahwa Belanda bebas dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947 mencetuskan seragam militer Belanda I. Hal ini merupakan dampak dari perbedaan penafsiran serang Indonesia dan Belanda. Jalannya perundingan. Dalam perundingan ini Indonesia diganti oleh Sultan Syahrir, Belanda diganti oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schermerhorst dengan bagian H.J. Van Mock dan Lord Gillard dari Inggris memerankan sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan terdiri atas 17 pasal yang di tengahnya berisi Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI sangat lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Dalam struktur RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Pemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Pro dan kontra di kalangan warga Indonesia. Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan warga Indonesia. Misalnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut mencetuskan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia sebagai mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sebagai menyilakan duduk permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 1946 di mana benar tujuan menambah bagian Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara sebagai mendukung perundingan Linggarjati. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berlanjut mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock kemudian mencetuskan bahwa Belanda bebas dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 mencetuskan seragam militer Belanda I. Hal ini merupakan dampak perbedaan penafsiran selang Indonesia dan Belanda. Tokoh-tokoh dalam perjanjian Linggarjati. Indonesia diwakili Sultan Syahrir sebagai ketua.
Ia ditemani oleh Aka Gani, Susanto, Tirtoptrojo, dan Muhammad Roem. Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Mike van Pol, H.C. van Mook, serta F.D. Beer. Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Gillard. Latar belakang peristiwa Perjanjian Renville merupakan lanjutan dari Linggarjati. Belanda mengingkari hasil perundingan dengan melakukan operasi militer ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Agresi militer Belanda 21 Juli 1947 sampai 4 Agustus 1947. Agresi militer ini disebabkan adanya perselisihan dalam menafsirkan Perundingan Linggarjati. Belanda menafsirkan Perundingan Linggarjati berdasarkan pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan jika Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth atau Persemakmuran serta akan dibentuk negara federasi. Pelaksanaan 8 Desember 1947, penandatanganan 17 Januari 1948. Tokoh-tokoh dalam Perundingan Renville. Tokoh dari Indonesia, Amir Syarifuddin, Ketua. Anggota Ali Sastromijoyo, Haji Agus Salim, Jenderal Zalaimena, Dr. Cuantiklen, dan Nasrun. Tokoh dari Belanda, R. Abdul Qadir Wijoyoatmojo, Ketua. Anggota M. H. A. L. van Vredenburg, Dr. P.J. Quetos, dan Mr. Dr. C. Soumukil. Tokoh dari PBB, Frank Graham dari Amerika Serikat, Ketua. Anggota Paul van Zeeland, Belgia, dan Richard Kirby dari Australia. Dampak Perundingan Renville. Indonesia menyetujui dibentuknya negara RIS, Republik Indonesia Syarikat. Lengsernya Kabinet Amir Syarifuddin. Wilayah Indonesia semakin sempit. Belanda memblokade perekonomian Indonesia. Penarikan pasukan Indonesia. Terjadinya agresi militer Belanda II. Belanda membuat negara boneka. Hasil Perundingan Renville. 1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 2. Disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah penduduk Belanda. 3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Syarikat atau RIS. 4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Syarikat. 5. Republik Indonesia Syarikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia Belanda. 6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum Republik Indonesia Syarikat terbentuk. 7. Akan diadakannya pemilihan umum dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dalam pembentukan konstituante Republik Indonesia Syarikat. 8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus pindah ke daerah Republik Indonesia. Wilayah Indonesia berdasarkan Perundingan Renville. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Alasan Belanda melakukan agresi militer 1 di Indonesia. Pembentukan pemerintahan peralihan bersama, mengadakan Paris demilitarisasi, dan menghentikan pengajuan di daerah-daerah konversi Malino, negara Indonesia
Indonesia Timur, Kalimantan, dan Bali, mengadakan pembicaraan pertahanan negara, di mana sebagian angkatan darat, laut, dan udara kerajaan Belanda harus tinggal di Indonesia. Pembentukan kepolisian demi melindungi kepentingan dalam dan luar negeri. Hasil-hasil perkebunan dan devisa diawasi bersama. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.